ke situ pakai. Kalau ini pakai yang itu biru-biru nggak bisa. Yang Fitonia nggak bisa ya? Semua ini nggak bisa. Berarti Sering lonyot. untuk jenis tanaman hias ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman dan terasnya di sini banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Itu sampai ujung sana ya. Dan untuk teras yang berada di sini ini menghadap ke arah barat. Dan kemudian yang berada di sebelah ini menghadap ke arah utara. Namun ketika pagi hingga sore hari ya, yang pastinya pada bagian tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah ini pastinya terkena asupan cahaya matahari secara langsung ya, terkecuali untuk jenis tanaman hias sekulen, karena memang tanaman hias sekulen itu berada di bawah emperan rumah, jadi keadaannya di situ bagus banget dan asupan cahaya matahari juga tidak begitu banyak ya dalam kesehariannya. Namun sebelum saya mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk tanaman hias yang berada di sini, ini merupakan tanaman-tanaman hias yang memang cocok ditaruh pada bagian halaman rumah ya. Seperti ada tanaman hias miana, kemudian juga ada pucuk merah. Di sini untuk jenis tanaman hias miananya ini daunnya cantik-cantik banget. Karena memang untuk jenis tanaman hias miana ketika ditaruh pada bagian halaman rumah dan banyaknya asupan dari cahaya matahari, maka warnanya ini akan bagus sekali. Dan kemudian di sebelahnya juga ada tanaman hias hortensia. Untuk koleksi tanaman hiasnya benar-benar banyak banget. Namun keadaannya sangat terawat sekali ya. Di situ untuk jenis tanaman hias sekulennya, di situ nampak seger-seger banget. Dan ini ya merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang ditaruh menggunakan dari rak kayu, dan sebelahnya ini ada beberapa tanaman hias sekulen yang menggunakan rak dari besi. Ini benar-benar terlihat sangat subur sekali dan sangat cantik banget ya. Dan saya bakalan melihat media tanamnya, dan nanti saya juga bakalan bertanya pada ibunya langsung ya, media tanam yang digunakan itu apa dan bagaimana juga cara perawatannya. Namun saya bakalan mengecek dulu pada bagian tanaman hias sekulennya. Untuk tanaman hias sekulennya di sini hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran dari pupuk ataupun sekam. Dan keadaannya juga tidak begitu basah ya. Memang untuk jenis tanaman hias sekulen ketika medianya itu kering juga akan aman ya. Karena apabila terlalu basah untuk jenis tanaman hias sekulen, biasanya pada bagian batang tanaman tersebut itu mudah sekali untuk membusuk. Dan ternyata tidak hanya pada bagian rumah ini saja, namun pada bagian tetangganya di situ juga terlihat cukup banyak koleksi tanaman hiasnya ya yang menggunakan dari rak kayu. Dan memang ketika memiliki hobi yang sama dengan tetangga ataupun dengan teman, bahkan dengan lingkungannya, itu akan menyenangkan sekali ya. Nah, ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang dimiliki oleh tetangga ibunya. Nanti saya bakalan bertanya dengan ibunya tentang media tanam yang digunakan ataupun bagaimana cara ibunya itu melakukan perawatannya. Dan di sini untuk koleksi tanaman hiasnya, ini ada tanaman hias, ada Aglonema Emerald Bay yang klasik, kemudian juga ada Divenbasia Sparkles, ada Anthurium kuping gajah, kemudian juga ada tanaman hias, ada Alocasia amazonica, ada Begonia violacea, kemudian juga ada Begonia tapak macan, dan kemudian juga ada tanaman hias Peperomia Krut yang silver. Dan untuk jenis tanaman hias keladinya di sini juga terlihat bagus ya. Untuk warna daunnya ini terlihat segar banget. Dan untuk media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi juga hanya menggunakan media tanam tanah. Dan apakah sama ya media tanam yang digunakan untuk tanaman hias aglonemanya?
Di sini pada bagian sisi atasnya di sini ada sekam. Namun untuk penanaman awal di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Memang khususnya kalau di desa ya, itu lebih banyak penggunaan media tanam itu tanah dan pupuk kandang. Dan di situ juga sudah terlihat ibunya ya sedang melakukan aktivitas terhadap tanaman hiasnya. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya itu banyak banget. Ini berada di pinggir ataupun di luar rumah. Untuk keadaan daunnya juga bagus-bagus banget. Karena yang pastinya untuk tanaman hias yang berada di sini ya, meskipun menghadap ke arah barat, karena adanya naungan dari sebuah rumah ini, setidaknya pada bagian tanaman-tanaman daun ini ya, Divenbasia dan juga ada Aglonema klasik ini hanya terkena biasan-biasan cahaya matahari yang menjadikan warna daunnya benar-benar bagus banget. Dan koleksi tanaman hiasnya sampai ujung sana ya. Dan langsung saja ya saya bakalan bertanya kepada ibunya. Di situ juga untuk jenis tanaman hias, peperomianya, untuk daunnya, wow, keren banget. Dan untuk keadaan terasnya pastinya bersih ya dan rapi dalam penataannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Eso. Dengan Ibu Eso. Sutarso. Bagaimana Ibu melakukan perawatan terhadap tanaman hias yang begitu banyaknya, Bu? Ya, ini cuma buat kegiatan kok, Mas. Buat kegiatan saja. Ya, buat hiburan. Buat hiburan ya. Ya, kalau lagi nganggur, pas nggak buat kue lah terus ini. Emangnya Ibu itu selain menyukai tanaman hias, aktivitas Ibu selain membuat kue ya tadi ya? Ya. Itu buat kue apa Ibu? Kue semprong. Kue semprong itu biasanya Ya. buat pesanan-pesanan. Iya, tinggal nganterin ke pasar. Hebat banget ya. Selain memang memiliki tanaman hias yang begini, cantik banget, subur banget. Ini tanaman episia, ini bisa benar-benar sangat luar biasa sekali. Termasuk juga untuk jenis tanaman hias ini ya. Ada Peperomia Kerut Silver. Ini benar-benar cantik. Ini Fittonia, Peperomia dan tapak macan. Dan di sini untuk penggunaan media tanamnya, ini ibunya untuk tanaman hiasnya, jenis tanaman hiasnya itu sama atau berbeda-beda, Bu? Enggak sama. Menggunakan media tanam apa lebih ibunya itu? Pupuk kandang. Pupuk Kalau kandang. yang ini, Mhm. ya kalau yang katus-katus itu Yang sekulen ya, yang Ya, sekulen itu menggunakan tanah ya seperti tadi ya. tanah Tanah. sama sekam, Heeh. sekam mentah. Terus sama apa itu yang biru-biru itu? Oh, pakai pupuk mutiara juga. Nah, sedikit. Nah, Kalau penggunaan pupuk mutiara biasanya berapa hari sekali atau 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali, Bu? Kalau yang warna biru itu yang pupuk 2 mutiara bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, Itu biasanya berapa butir? ya paling 10 butir lah. 10 kalau butir satu ya? Pot itu. Satu pot. Ya. Itu ketika menaruh pupuk mutiara itu menempel pada bagian batangnya enggak, Bu? Atau pada bagian tanahnya saja? Bagian tanahnya. Bagian tanahnya ya, tidak menempel pada bagian batang tanamannya ya. Ya. Dan bagaimana Ibu cara melakukan penyiramannya? Karena kalau tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, Bu, ini otomatis kan berada di bagian dalam ya. Ya. Ini untuk tanaman-tanaman hias yang berada di dalam, ini penyiramannya berapa hari sekali? Sakobering ya, Mas. Sesempatnya ya. Sesempatnya. Berarti ibunya ini Iya. melakukan penyiraman Nah, kalau ataupun dipegang udah kering ya baru disiram. Oh, berarti tapi pakai air beras siramnya. pakai air beras semuanya? Enggak. Enggak. Untuk melakukan penyiramannya lebih ke air leri berarti ya, Bu ya, air leri. Dan ini untuk yang menjadikan daunnya ini bagus seperti ini, Bu. Ini jenis Ya. episia ini bagaimana, Bu? Ya, Untuk menjaga kesuburannya, apakah punya rahasia tersendiri? Enggak. Ya cuma itu pupuk kandang. Pupuk kandang. sama- ya kalau yang kates itu pakai. Kalau ini pakai yang itu biru-biru nggak bisa. Yang Sering- Fittonia nggak bisa ya? Semua ini nggak bisa. Berarti Sering lonyot. untuk jenis tanaman hias ini ya, Ya. seperti ada episia, kemudian juga ada peperomia, Fittonia. Ini ketika ibunya menggunakan pupuk mutiara yang biru, Ya. itu biasanya akan lonyot. Ya. Karena yang pastinya ya, ketika sudah serimbun ini menggunakan pupuk mutiara itu akan susah sekali untuk meletakkannya ya. Sedangkan Ya.
ketika pada bagian pupuk mutiaranya sampai menyenggol batang tanamannya itu akan rusak, akan membusuk. Dan kalau untuk jenis tanaman hias begonianya, di sini ibunya melakukan penyiraman juga Iya, tak tentu. tak tentu. Untuk koleksi tanaman hias tapak macanya ya, itu sampai sana itu banyak sekali. Ini ibunya untuk memperbanyaknya bagaimana, Bu? Ya kalau udah ada ini agak penuh, terus tak bongkar, tak potong-potong. Berarti memotong pada bagian batang dari tanaman begonia tersebut, bonggolannya ya, Iya. dari bonggolannya. Bonggolan. Menyisakan akarnya nggak, Bu? Enggak ada. Ini enggak ada akarnya. Nggak ada akarnya, bonggol. aman ya, cuman Iya, bonggol. iya. Terus waktu melakukan penanaman awal ya, Ya. awal itu biar media tanamnya juga menggunakan pupuk atau Belum cuma tanah? dipupuk, cuma tanah Cuma sama tanah. itu merang. Oh, berarti di sini ibunya ketika melakukan awal penanaman ya Ya. terhadap tanaman hias begonia, ini hanya menggunakan media tanam tanah dengan sekam ya, sekam mentah ataupun merang istilah orang desa, yang menjadikan untuk koleksi tanaman hias begonianya itu sampai ujung sana ya, itu banyak banget dan terlihat subur. Sana aja Mas, enggak apa-apa. Ini kuat ya, Bu? Kuat. Enggak apa-apa. Dan ini ya, Hmm. kemudian apakah Ibu juga suka menggunakan penyiramannya pakai air dari Ya. kolam juga, Bu? Iya. Enggak pernah pakai air ledeng. Nggak pernah pakai air ledeng. Enggak, ini air kolam kalau enggak air beras. Dan sudah saya tanya tentang bagaimana perawatannya. Nah, sekarang giliran saya bertanya, apakah Ibu sudah pernah menjual tanaman hiasnya? Alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu, sudah mendapatkan kira-kira berapa, Bu? Ini buat kasih motivasi para Iya. sahabat biar mereka makin semangat untuk bercocok tanam. Ya, kalau 2 itu ya udah. Kalau 2 juta ya, Ya. istilahnya orang desa itu kalau 2000 itu 2 juta. Dan demikian ya, sangat bermanfaat sekali bincang-bincang saya dengan Ibu siapa tadi? Ibu Eso. Oh, Ibu Eso ya, Ibu Eso, tentang bagaimana cara ibunya ini merawat tanaman hiasnya. Dan terlihat sekali di situ subur-subur sekali ya. Nah, ujung sana nanti saya bakalan melihat pada bagian sudut sana. Ini terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya, atas ilmunya. Semoga Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah ya, Bu ya. Amin. Dan tanamannya makin tambah subur. Amin. Dan demikian ya perbincangan saya dengan Ibu Eso. Ya, saya bakalan melanjutkan koleksi tanaman hias yang berada di atas empang ini. Ini ada tanaman hias, ada begonia requalet. Kemudian juga ada tanaman hias, ada begonia tapak macan. Ini ya, berarti ibunya untuk memperbanyak tanaman hias begonia tapak macannya ini hanya menggunakan pada bagian bonggolnya ketika pada bagian potnya itu sudah benar-benar penuh. Dan keadaan daunnya juga bagus banget. Berarti secara tidak langsung ya, ketika asupan cahaya matahari itu terlalu berlebihan, maka juga akan menjadikan pada bagian daun dari tanaman hias tersebut itu kurang bagus ya. Karena ini memang menghadap ke arah barat, namun dengan adanya naungan satu rumah ini yang menjadikan naungan tanaman-tanaman hias yang berada di sini, ini menjadikan warna daunnya ini benar-benar bagus semua. Dan juga di sini ada tanaman hias, ada begonia, ada aglonema ya, maaf, ada aglonema bicroya. Ini ada beberapa pot. Dan di sini yang membuat saya takjub ya, sebenarnya semua tanaman hiasnya. Namun untuk jenis tanaman hias episthianya sama peperomianya, ini benar-benar memiliki warna daun yang sangat luar biasa. Ini cantik banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.